Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, bagi anak yang berbakti, keluarga yang tahu budi, jangka waktu berapa lama pun tidak menjadi halangan untuk memberikan dukungan doa kepada yang telah meninggal. Dicontohkan di dalam masa kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha begitu lahir langsung ditinggal oleh ibunya Dewi Mahamaya. Karena kebajikan dari Dewi Mahamaya itu sangat baik, sangat besar, beliau terlahir di salah satu surga. Kemudian bayi Siddhartha ini tumbuh menjadi orang yang dewasa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna setelah usia kurang lebih 35 tahun. Kemudian setelah mencapai penerangan sempurna dalam jangka waktu kurang lebih selisih 42 tahun, ketika Sang Buddha ini berwasa, sempat mengunjungi salah satu surga di mana ibunya tinggal untuk membabarkan dharma yang paling tinggi nilainya, kebajikannya yang paling luhur, yaitu yang sering disebut dengan Abhidhamma. Di kalangan umat Buddha, Abhidhamma itu adalah pelajaran agama yang paling luhur, yang paling tinggi untuk diberikan kepada ibunya sebagai cetusan terima kasih. Kemudian ibunya dibimbing agar mencapai pembebasan, bukan saja telah di alam surga bahagia, namun mencapai nibbana atau pembebasan. Itu jangka waktunya, selisihnya itu sudah 42 tahun. Mungkin bagi masyarakat umum 42 tahun itu waktu yang cukup lama. Namun bagi seorang manusia yang sudah tercerahkan, waktu berapa lama pun tidak menghalangi untuk menyatakan bakti dan hormat kepada ibunya yang telah berjasa melahirkannya. Hal yang sama Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini jangka waktu almarhum Bapak Henry Subroto meninggalkan keluarga tidak menghalangi keluarga, istri, kerabat, kenalan dan relasi untuk memberikan doa, untuk memberikan dukungan. Sekiranya almarhum belum menempati alam surga bahagia, kita beri dukungan dengan membaca sutra, kita berikan dukungan dengan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Yang kita baca tadi adalah sutra tentang Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan keyakinan kepada Buddha Amitabha, dengan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, almarhum segera menikmati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Kemudian di samping doa, membaca sutra, dari keluarga juga di depan altar, ya, bikin altar leluhur. Ada saji-sajian makanan-makanan. Sekalipun sajian makanan itu sebetulnya juga tidak berkurang, tidak tetel, ya, disajikan beberapa hari pun, diganti-ganti makanan kesukaan beliau pun ketika masih hidup juga tidak akan berkurang juga sebetulnya. Namun bukan berarti tidak berkurang, tidak mempunyai nilai manfaat. Secara kasat mata memang tidak ada nilai manfaatnya, namun secara semangat orang yang berbakti sangat besar nilai manfaatnya. Sekalipun papa orang tua sudah tidak berada di tengah-tengah keluarga, masih diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Rasa simpatik, rasa bakti melayani orang tua dikala orang tua masih hidup maupun setelah meninggal inilah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki inilah almarhum
akan mendorongnya, akan terkondisi telahkinya di alam bahagia. Namun sebaliknya, peninggalan almarhum, keluarga yang ditinggalkan membuat sikap-sikap yang tidak terpuji, ya, itu juga akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi yang tidak bahagia. Setelah peninggalan saya kok keluargaku tidak baik, tidak terpuji, itu juga bisa mempengaruhi kondisi arwah itu mempunyai kondisi tidak bahagia. Kemudian yang ketiga, sebagai gambaran alam pikiran yang hidup kepada orang yang berbakti, agar peninggal di alam manusia ini dan bisa telah di alam berikutnya, orang tua kita di alam sana memiliki tempat yang layak, rumah yang layak, megah dan mewah, bahkan lebih dari megah, dari mewah yang pernah ditempati beliau. Itulah gambaran, itulah angan-angan, pengharapan dari orang yang berbakti, selalu mengharapkan orang tuanya memiliki tempat yang sangat layak. Maka secara tradisi itu dikirim rumah-rumahan. Semoga peninggalan almarhum setelah terlahir di alam manusia saat ini, terlahir di alam yang lain, alam surga maupun alam-alam berikutnya, almarhum benar-benar bisa menempati rumah semegah semewah yang dikirim itu. Itu makna yang pertama sebagai simbol bakti. Namun kemudian juga bisa dimaknai dengan cara yang lain. Sepeninggalan beliau semoga tidak melekat lagi terhadap rumah yang pernah dipunyai, terhadap hal-hal yang pernah dipunyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain karena sudah tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai. Kemudian juga rumah-rumah ini bisa kita maknai, diperlihatkan anak-anaknya, ahli warisnya. Hendaknya kita menghormati jerih payah warisan dari orang tua, karya-karya orang tua, rumah yang sudah dibangun orang tua hendaknya betul-betul dihormati. Bagaimana menghormati warisan dari orang tua? Selalu menjaga dan merawat, jadilah ahli waris yang bisa mengembangkan warisan dari orang tua dengan mengembangkan, dengan membuat lebih baik lagi, tidak berpikir untuk menghabiskan, tidak berpikir untuk jual-jual. Itulah gambaran anak yang berbakti, baik menggunakan agama, doa, menggunakan sarana-sarana makanan maupun sarana-sarana simbol-simbol yang lain. Semoga dengan terlaksananya peringatan 3 tahun ini, apa yang menjadi harapan keluarga dan juga keluarga dengan terlaksananya peringatan 3 tahun ini merasa lega dan puas karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.